Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur untuk hari ini dan percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Sebelum mendengar dan menerima pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, karena semua adalah anugerah daripada-Mu. Pada saat ini, kembali kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hidup intim dengan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 42 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkannya bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Saudaraku, sebelum melangkah keluar melayani Tuhan, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebagai panggilan melayani yang berkenan dengan hati yang rela menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Panggilan adalah dasar pelayanan kita. Jadi keterlibatan kita dalam melayani Tuhan bukan karena ada unsur keterpaksaan, ikut-ikutan, ajang pamer, terlebih disertai dengan motivasi yang tidak benar. Bagaimana supaya hati kita benar-benar siap, layak untuk melayani Tuhan? Kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Semakin karib kita dengan Tuhan, semakin Ia membentuk, memproses kita sesuai dengan rencananya. Alkitab mencatat, bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dengan firman-Nya, Tuhan membersihkan dan menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada di dalam kita. Firman Tuhan tertulis, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Saudaraku, kekaripan seorang dengan Tuhan akan membawa dampak di setiap pelayanan. Sebab Tuhan berkata, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Karena karib dengan Tuhan, karakter Musa berubah dari keras menjadi lemah lembut. Bahkan kelembutannya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Karena itu Musa dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Daud pun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai upah dari keintimannya dengan Tuhan. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu
Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikanlah pula dilakukan oleh Daniel. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, Tuhan memakai orang-orang yang hatinya senantiasa melekat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih. Kiranya Roh Kudus bimbinglah kami agar kami memiliki kerinduan hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang setia dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.